gitu kan. Nah, ini bisa kita potong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para asatid, Bapak sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan mengadakan pelatihan bagaimana menyediakan pangan halal thayyibah bagi umat. Dalam hal ini komunitasnya adalah ikan lele. Ya. Kita dari perkumpulan pembudaya lele organik Indonesia akan mencoba praktek bagaimana supaya menghasilkan makanan yang berkualitas, benar-benar kualitas halal thayyibah. Ya, memang lele ini adalah termasuk binatang jalalah yang istilahnya mau dipukul mau diapa nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita punya akal untuk berpikir bagaimana menghasilkan makanan yang berkualitas gitu kan. Nah, kalau kita mengacu pada dalil dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, ya, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halalan thayyibah. Ya, bukan sekedar halal tapi halal thayyibah. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Maka hubungannya apa dengan ikan lele ini? Kita kupas sedikit. Nanti di ayat 172 itu Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu gitu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sudah kata halalnya hilang. Jadi kalau tadi ya Yohanes kepada semua manusia, perintah kepada manusia, mau dia muslim mau non muslim, suruh makan yang halal thayyibah gitu kan. Nah, tapi ketika perintahnya sudah ya ayyuhalladzina amanu, sudah kata halalnya seolah-olah orang beriman itu udah lulus urusan halal gitu kan. Sudah memperhatikan thayyib. Thayyib diantaranya misalnya darahnya harus bersih, kotorannya harus bersih, proses semuanya dari kalau kita mencoba meneliti bacaan-bacaan para ulama atau kisah-kisah para ulama, bagaimana mereka menjadi ulama yang berkualitas adalah memperhatikan makanannya gitu. Artinya bacaannya sesuai Quran, makanannya juga sesuai Quran gitu. Maka di lele ini nanti bisa kita bedakan lele yang dipukul dengan yang kita sembelih seperti apa nanti gitu ya. Kita lihat nanti hasilnya. Nanti ada satu contoh yang kita pukul, kita biarkan, nanti setelah itu kita belah di mana ada gumpalan-gumpalan darah, nanti lele yang kita bersihkan dengan pola sembelih kita ini mana yang lebih bersih atau yang lebih thayyib kan gitu. Jadi kita semua sebagai umat muslim, ayat itu dititipkan kepada Al-Quran, berarti dititipkan kepada umat Islam untuk menyediakan pangan yang halal thayyibah. Betul Pak ya? Nah, kenapa tidak dititipkan di Injil, kenapa tidak di Zabur atau di Taurat, tapi di Al-Quran, supaya manusia itu makan halal thayyibah. Tetapi ketika perintah kepada beriman, kita sudah harus memperhatikan thayyib. Baik, ini mungkin pengantar kita. Nanti kapan kita bisa kupas lebih lanjut, kita akan coba praktek terhadap bagaimana perbedaan penyediaan lele yang asal pengelolaan setelah panen yang dibersihkan secara baik dengan yang misalnya dipukul gitu. Kita praktek dulu. Ini yang paling tajam mana nih Pak? Saat ini itu ya. Nah, ini memang agak sulit, tapi nggak apa-apa. Ini kan dalam rangka tadi kita niatkan melayani pakan untuk umat, maka berikan yang terbaik. Ini ada Allah kasih tanda juga di ujung ini ada perbatasan antara kepala dengan badan, gitu kan? Nah, ini bisa kita potong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti kalau sudah seperti ini boleh ditusuk di sini ada semacam tulang penyambung gitu ya. Kalau bunyi udah tek gitu biasanya udah putus. Ini kan darahnya ngucur gitu kan. Iya. Jadi darah ini kan kalau
sesuatu yang tidak toyib kalau kita makan, gitu kan. Sepertinya masih lebih nanti supaya lebih enak pengelolaan gustang tadi ya, supaya lebih mudah, nanti langsung kita buang ini. Kita biarkan, insya Allah nggak lemas gitu kan. Beda nanti yang ya kita pukul, nanti kita lihat ya. Ya, ini kan masih terasa sakit, masih goyang-goyang mungkin. Udah. Nanti kita biarkan, nanti kita lihat untuk ini masih hidup kan. Untuk satu kali pukul. Nanti kita biarkan beberapa menit. Biasanya kan orang juga setelah dipukul nggak langsung dibersihkan. Tapi kita biarkan, nanti kita lihat mana yang lebih bersih antara lele yang dipukul dengan lele yang dipotong. Kalau pembersihan di sininya nanti sama saja, cuma nanti darah yang di sini yang akan berbeda. Mungkin itu dulu karena kita masuk sholat